Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Banyak anak yang menjadi korban emosi atau darting darah tinggi orang tuanya selama pembelajaran jarak jauh PJJ. Apa tanggapan KPAI? Saat ini saya juga sudah bersama Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti. Di samping tentunya masih ada artis, ibu 3 anak, Widi Mulia. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam. Ada surat terbuka kepada Mas Menteri Nadiem Makarim gitu ya, yang kemudian berisi beberapa kritikan dari KPAI. Utamanya adalah menganggap Mas Menteri dan jajarannya ini tidak cukup tanggap membuat sebuah terobosan di saat situasi tidak biasa seperti ini. Ya, gitu. Betul. Sebenarnya kan begini ya, kalau pemerintah itu kan harusnya bekerja pakai data. Sementara survei sudah dilakukan. Bukan cuma KPAI loh yang bikin survei tentang pembelajaran jarak jauh. Banyak pihak melakukan hal yang sama. Hanya KPAI mungkin lebih dulu. Begitu dalam 1 bulan kami menerima 246 pengaduan dari murid-murid ya. Bukan orang tuanya yang ngadu, tapi Dan anak-anak. segala umur. Dari segala umur, dari SD sampai SMA. Nah, atas dasar itu maka kami butuh bahwa ini anak-anak harus dibantu. Maka kami memutuskan melakukan survei. Survei diikuti oleh 1.700 siswa. Itu terutama apa? Beratnya tugas. Jadi sekolah ini dipindahkan ke rumah. Jam pertama, kedua, jam ketiga, keempat, jam kelima. Jadi anak harus mantengin laptop misalnya dari pagi sampai jam 2 siang. Kemudian guru akan masuk bergantian. Mirip seperti dalam kelas, padahal situasinya darurat. Tidak bisa memindahkan sekolah ke dalam rumah. Jadi butuh terobosan lainnya. Kedua adalah kan kurikulumnya masih sama ya waktu itu kan. Karena memang pada saat itu pandemi mendadak, tentu kita semua tidak ada persiapan. Kami memaklumi ketika ada persiapan itu. Oleh karena itu kami membantu dengan data. Sebenarnya kesulitan anak apa? Nah, di situ dengan 1.700 responden ya, dan 602 responden guru, 1.700 responden siswa, akhirnya diperolehlah data. Anak-anak itu mengeluhkan pertama adalah tugas yang begitu tinggi, yang kedua tidak ada interaksi ya antara guru dengan murid. Jadi 73% anak mengatakan tak ada interaksi, hanya ngasih tugas melulu. Lalu ketika kami bertanya apakah dia kesulitannya di mana, mereka menyebutkan ada yang kuota, tadi internet. Jadi sebenarnya masalahnya bukan hanya kuota. Jadi kalau Pak Menteri hanya ngasih kuota, sesungguhnya ada yang nggak punya alat. Lalu Mbak, sebentar, kalau kemudian dilihat sebenarnya kan diinginkan ada terobosan terhadap keluhan-keluhan ini, gitu ya. Tapi yang urgent sebenarnya terobosan itu dalam hal apa? Kurikulum kah atau apa? Sebenarnya gini, PJJ itu nggak harus daring sebenarnya. Apalagi mengingat wilayah Indonesia yang demikian luas. Jadi yang perlu sekarang adalah kurikulumnya harus disederhanakan. Nah, apakah sudah ada? Iya. Apakah memang sudah ada metode tersebut yang dijalankan sama negara lain begitu ya? Ada. Negara-negara Eropa itu jauh lebih tanggap ya. Memang beberapa negara yang sistem persekolahannya bagus, pendidikannya bagus, mereka segera berpikir bahwa ini nggak mungkin dilakukan. Dengan situasi seperti ini kurikulum harus disederhanakan. Nah, pada saat itu dilakukanlah penyederhanaan kurikulum yang lebih adaptif. Artinya ukurannya adalah anak bisa belajar secara mandiri tanpa dibantu. Itu ada, mereka kemudian menyusun itu. Yang kedua adalah mereka mengatur seberapa lama anak harus berada di depan layar. Jadi nggak boleh lama-lama juga, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan anak. Nah, atas dasar itu maka kemudian dilakukanlah penyederhanaan kurikulum dengan mengurangi materi. Jadi materi yang esensial saja yang diberikan. Sampai saat ini tuh belum ada pengurangan atau penyederhanaan kurikulum ya, Wid, ya? Setahu saya sih ngitung beberapa tugas yang belum dikerjain sama Widuri, anakku yang kedua, itu sampai ada 10, ada sekian tugas loh. Jadi memang masih banyak, tapi memang mungkin ini saatnya guru-guru dengan kurikulum yang sekarang tuh untuk melihat sebenarnya bagaimana nih ke handle enggak gitu. Tanggapannya dari pihak pemerintah, Kemendikbud dalam hal ini apa ketika disampaikan? Waktu itu belum mau, jadi tidak mau bahwa dengan menggunakan surat edaran nomor 4, Surat Edaran Menteri nomor 4 itu sudah cukup, yaitu bahwa kurikulum tidak perlu dituntaskan. Tapi tidak bisa begitu. Guru akan berbeda cara berpikir. Kan se-Indonesia jutaan guru. Mereka akan mereka butuh panduan. Jadi panduan itu harus mengubah standar isi namanya. Jadi ada 8 standar pendidikan. Nah, 8 standar pendidikan ini dibikin oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Komunikasi KPI dengan BSNP menyatakan sudah membuat. Jadi disederhanakan akhirnya. Nah, itu adalah dalam bentuk standar isi dan standar penilaian. Jadi nanti penilaiannya juga beda. Nggak seperti anak jawab soal terus dinilai, itu nggak melulu begitu. Nah, standar penilaian dan standar isi ini harus dituangkan lewat Permendikbud. Nah, ini yang belum. Itu belum. Nah, nanti kalau dia tertuang dalam Permendikbud, pusat kurikulum akan mengubah dengan dasar standar isi yang sudah dalam Permendikbud. Tapi kelihatannya naga-naganya
pemerintah akan mengetok palukan soal kurikulum yang paling urgent nih ya. Soalnya kalau tadi kuota internet sebagai salah satu kendala, coba Ya, betul, diatasi salah dengan satu. dana BOS gitu ya. Tapi kurikulum nih tadi yang Widi juga Belum. bilang sampai darting gitu. Itu Ya. tanda-tandanya akan Karena kan di-approve berat. penyederhanaannya. Jadi gini, kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang sangat berat. Dalam kondisi normal aja dia berat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Itulah kenapa misalnya anak-anaknya Mbak Widi selalu mendapat tugas-tugas karena Banyak. kurikulumnya kan berat, padat. Nah, kurikulum ini harus dikurangi. Prinsipnya sebenarnya itu tidak bikin kurikulum baru, tapi Kemdikbud akan menunjuk ahli-ahli per kelas, per mata pelajaran, lalu menyaring mana yang esensial, mana yang tidak. Kami memahami juga soal SMK. SMK itu kan keterampilan, skill, berarti dia harus ke bengkel. Nah, sebenarnya bisa disusun nanti mana materi yang anak itu harus datang ke sekolah. Tentu tidak banyak-banyak. Misalnya apakah dibuat sebulan 1 kali, nah atau sebulan 2 kali, agar mereka punya keahlian skill tadi. Nanti diatur dengan dengan protokol kesehatan. Tetapi kan kurikulumnya harus ada dulu. Ya. Jadi kalau materi itu diajarkan diajarkan di sekolah, berarti tidak sesuatu yang tidak mungkin diberikan di rumah. Nah, itu ada nanti di ketentuan kurikulumnya. Ya, Nah, itu ini yang harus dituangkan dengan jelas gitu Ya. ya. Sebelum kita lanjut, kita saksikan ini memang netizen Indonesia ini luar biasa kreatif gitu. Jadi ada beberapa meme yang dibuat terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kita simak. Coba ya. kayak apa tuh? Iya, kelihatannya ada yang fotonya Widi dan anak-anak tuh ya, maksud yang kedua gitu ya. Jadi kalau di situ dulu bolos beneran. Kalau sekarang di mute Tinggal gitu ya, di audionya mute. ditutup dan mukanya juga nggak boleh kelihatan. Tapi itu ada peraturan ketatnya untuk soal teknis seperti itu ya, Wid ya? Kayaknya harus dibikin karena banyak anak-anak sekarang pinter-pinter. Temen ini cerita beneran. Jadi temennya Widuri sekelas Widuri, anakku yang kedua kan kelas 5 SD Bu Retno. Ya. Jadi dia lebih canggih. Jadi bukan lambang mute, tapi fotonya dia. Jadi seolah-olah fotonya dia tapi hang. Oh, Jadi udah diakalin Udah gitu ya. diakalin. Anak-anak sekarang pinter-pinter. Jadi memang kalau saya menyimpulkan sedikit aja, anak-anak saya kan udah terbiasa ditanya apa yang mereka suka sih. Jadi apa yang mereka rasa tuh nyaman, enak belajar ini gitu. Jadi saya hanya mengedepankan hal-hal yang mereka memang mau nikmati, mau dilahap dari soal pelajaran. Jadi saya Ya. juga akhirnya udah nggak menemukan menuntut cara, ya. nggak terlalu pusing sama hal-hal yang mungkin disingkirkan sama mereka. Jadi yaudah kamu sukanya apa, lagi-lagi apa, visual art misalnya. Pasti itu yang mau diduluin tugas-tugasnya. Jadi emang di sini muncul ya bahwa mereka itu memang hanya akan tertarik dan Nah, hanya itu bisa kan menikmati sebenarnya pelajaran-pelajaran yang mereka Ya, suka. itu. Hak anak ya. Oh, dan jelas. ketika kemudian situasi seperti saat ini, berarti ada komunikasi yang harus sangat dibangun antara guru, sekolah, orang tua ya. Karena Betul. tadi ketika kurikulumnya masih sangat berat, gitu, Sangat ada anak menuntut yang tidak jadinya. bisa Iya. menyelesaikan tugas-tugas seperti itu. pasti dan jumlahnya akan banyak. Tapi yang paling kasihan kan yang tidak terjangkau sama sekali ya, yang berbulan-bulan ini nggak belajar, itu juga banyak. Itu terutama di luar Jawa. Jadi ini memang problem ya yang harusnya diselesaikan. Kayak saya yakin Mbak Widi walaupun kemudian berat menjalani ini, setidaknya anak-anaknya lebih betah di rumah karena mungkin rumah secara luas mencukupi ya, anak bisa berlari bermain. Kalau keluarga-keluarga yang lain gitu belum tentu juga menikmati hal yang sama. Jadi kan kita harus juga melihat itu. Makanya kami waktu pertama kali rapor koordinasi nasional kami minta Kemdikbud bikin pemetaan. Pemetaan itu dengan melakukan rapat koordinasi dengan daerah secara berjenjang. Jadi Kemdikbud rapat dengan dinas pendidikan rapat dengan kepala sekolah kemudian rapat dengan guru rapat dengan wali kelas dan kemudian wali kelas ke orang tua. Tujuan utamanya adalah Utamanya memetakan siapa yang bisa daring, siapa yang tidak bisa daring, apa yang butuh diberi kebutuhan, bisa nggak yang blended antara daring sama luring akan digabung. Nah jadi itu butuh dipetakan. Nah setelah pemetaan terjadi laporkan, jadi nanti akan kehitung. Tadi kan Ainus juga menghitung ya tadi 4 triliun itu.
itu kan tidak semua anak kemudian butuh dibantu. Karena di data kami sendiri 56% anak itu sudah punya wifi di rumah. Lalu yang Jadi yang mayoritas belum, ya sebenarnya kalau ya. dari data kami Dari datanya. bisa saja itu kan belum menyeluruh seluruh Indonesia, tetapi sudah mewakili ya. Tapi kan ada sekian 40 sekian persen yang tidak punya. Yang masih Nah, baru yang dibantu. tidak punya ini kan yang dihitung. Nah itu pakai apa ya? Pakai data pemetaan. Kan nggak bisa bilang begini ya, silakan 100% boleh dipakai. Ya tadi guru sudah mengatakan dana bos itu tidak besar. Saya kan mantan kepala sekolah, saya juga ngerti. Dana bos itu kan setahun untuk SMA aja hanya 1,5 juta. Sekarang Mbak Retno ini terakhir, kalau situasinya seperti saat ini sampai taruhlah September gitu. Jadi kira-kira yang penting, urgent sekali itu apa? Menurut saya adalah kurikulum. Mestinya kurikulum dalam situasi darurat itu sudah ada 13 Juli kemarin. Mestinya panduan itu walaupun belum selesai, setidaknya standar isi dan standar penilaiannya sudah ada. Nah, lalu yang kedua adalah baru pemetaan tadi. Pemetaan itu misalnya anak-anak yang tidak memiliki, yang tidak bisa punya kuota. Nah itu baru dihitung menggunakan tadi misalnya pakai dana BOS. Lalu yang nggak punya apa-apa, alat nggak punya, itu bagaimana caranya? Nah itu sebenarnya juga ada cara-cara yang bisa dilakukan ya. Beberapa daerah misalnya nggak punya, yang sinyal sulit, itu dana desa dipakai loh sama kepala-kepala desa. Jadi mereka misalnya di Bonelemu ya, kami sudah benar-benar tahu banget itu ada 10 komputer di sana. Lalu anak-anak di desa itu emang sinyalnya sulit di sana, itu gantian belajar SD dulu, lalu SMP, lalu SMA. Ya seperti tadi kita Itu lihat yang juga di bagus video ya. itu kreativitas ya, mau nggak mau dengan situasi seperti saat ini. Iya, saling Kalau membantu. kemudian Mbak Retno bilang kurikulum yang terpenting, buat Widi yang paling urgent sebenarnya apa sih yang inginnya dilakukan oleh pemerintah? Saya kepengen itu tadi diringankan kurikulumnya dengan sendiri, energinya, emosi yang tersisa saat ini itu tuh bisa lebih, tenaganya bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih menyehatkan jiwa gitu. Kalau iya anak-anak dan saya tumbuh memang kembang anak lebih baik. betul, dan kebetulan memang anak-anak di rumah udah terbiasa nyanyi, terus musik. Saya rasa anak-anak layaknya ya senormalnya anak-anak kalau mau belajar kan memang harus dalam keadaan pikirannya tuh senang, terbuka, makanya dia bisa nyerap. Iya. Gitu. Nah sekarang kalau Bahagia. udah stres, udah merasa terpaksa, kayaknya nggak efektif juga Nggak gitu maksimal. ilmu Dan yang ini masuk. semoga didengar karena dari pihak Kemendikbud ini kami undang tetapi kemudian tidak ada yang hadir. Saya nggak tahu apakah kemudian ini ada revisi besok-besok, semoga kita harapkan saja. Mbak Retno dan juga Widi, terima kasih sudah bergabung malam Dengan hari ini di senang Prime Show with hati. Ira Kusno. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali tentunya sesudah info komersial berikut ini.